Ini aku fansnya Yogi loh dari zamannya kecil loh. Oh, berarti Oke, Yogi, kita ngobrol tentang Yogi di dunia nyanyi dan saya dengar-dengar juga katanya mau masuk ke dunia presenter dan MC juga. mm, Mungkin ada plan-plan yang lain juga. Kita bisa mulai ya. ya oke, Oke, siap. sebentar. Babendi bendi Kak sungai tanah Aduhai sayang Babendi bendi Kak sungai tanah Aduhai sayang. Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang, selamat pagi Yogi. Tergantung orang nonton jam berapa ya kan. Eh, Uh, Apa kabar Yogi? Alhamdulillah kabar baik, Bang Heri. Seger banget. Ini aku fansnya Yogi loh dari zamannya kecil loh. Oh, berarti orang awak Besugo kan? basuh. Jadi zaman-zaman tahun 90-an deh, pernah pulang ke Padang Lebaran. Nah, kita ngomong bahasa Indonesia ya, biar penonton yang lain pada ngerti ya. Iyalah kalau basuh awak ikut kan. Oke, Itu susah nah, kalau ngomong. terus 90-an Ya. Lebaran pulang ke Padang. Uh, Biasa pulang ke Padang tuh nyari-nyari kaset Minang. Ketemulah hmm. VCD zaman itu Yogi Cilik. Berarti tahun 2000 berarti itu, Bang Heri. 2000 ya berarti ya. 2000. Ya, aku tuh bikin album Minang itu tahun 2000, umur 7 tahun lah kalau nggak salah. Ya, ini anak kecil lucu banget sih, yang nyanyi di sawah-sawah apa gitu. Aduh, yang Emang aku nama tuh semua pasti. yes, nah itu yang mau aku bilang kan kalau anak-anak kecil kan nurut aja, orang tua bilang apa ya udah ikutin, diarahin kayak gimana ya udah, pakai baju apa ya udah. Kalau sekarang kan makin gede udah tahu sendiri maunya apa kan gitu, Bang Heri. Bener-bener. Kemarin ini baru ngerilis single lagi kan? Iya, eh, baru sekitar 1 bulan yang lalu lah, belum gak nyampe, belum sebulan umur singlenya, masih baru banget. Berarti tahun ini ada 2 single. Tahun ini ada 2 single, benar ada 2 single. Yang pertama tertahan Talang Restu, Tahan Restu, satu lagi yang ya, sampai tadi henti nadiku ah, yang ah, ada single lagu Padang juga malah kan? iya, yang Talang Restu itu justru itu merupakan single berbahasa Minang yang aku produksi di sini bareng labelku yang sekarang. Uh, yang apa namanya, ketika aku join dengan Sony Music sekarang itu, ditawarkannya justru awal-awal kita pengen bikin lagu daerah gitu loh, dan pengen bikin satu gebrakan dalam artian, selama ini tuh kita melihat lagu-lagu beberapa daerah yang sudah bisa diterima secara nasional oleh masyarakat Indonesia, kayak lagu-lagu Jawa Timuran, kemudian lagu teman-teman musisi-musisi dari Indonesia Timur itu kan beberapa sudah ada yang bisa keterima secara nasional, walaupun tidak semua orang ngerti itu arti lagunya apa gitu loh, Bang. Dan ini juga lah waktu itu yang single pertama yang Talang Restu itu juga lah memicu Sony Music waktu itu berpikiran seperti itu, punya goals pengen menambah deretan lagu-lagu daerah yang bisa diterima secara nasional kayak gitu. Nah, semoga waktu itu lagu Minang lah yang bisa, itu tujuannya, goalsnya ke sana. Labelnya Sony. Sony Music ya. Oh, dengan Pak Yan. Bukan, sekarang itu Mas Muna. Oh, Uh, ternyata Sony minat juga dengan lagu daerah ya, lagu Padang ya. daerah. Iya, makanya itu yang aku pikirkan pada saat ditawarkan bikin lagu daerah berbahasa Minang, walaupun secara sajian musiknya itu udah nggak Minang sebenarnya, karena memang kita udah bikinnya grande, mungkin next level dari production yang ada di Sumatera Barat yang kita temui sekarang sebenarnya. Cuman berbahasa Minang gitu loh. Ya tujuannya kan pada saat itu kan kita coba untuk memperkenalkan, nggak langsung kaget kalau kita kasih klasik Minang kan tiba-tiba orang pasti kita butuh apa namanya, takutnya nggak keserap langsung kayak gitu, Bang. Akhirnya kita putuskan untuk bikin satu musik yang mungkin
bersifat lebih universal, cuma berbahasa Minang kayak gitu. Dan aku ngerasa sangat-sangat terapresiasi lah, dalam artian sebagai putra daerah Minang, ketika ada satu label nasional yang berpikiran untuk meng-create sebuah karya seperti ini, aku sangat-sangat senang pada saat itu. Oh, berarti tidak ada sama sekali, tapi ada saluang deh kayaknya di lagu Babendi Bendi. Itu kalau Babendi Bendi itu bukan, itu project aku sendiri, itu aku yang handle sendiri. Oh, ini yang medley. Talang Restunya yang pop banget, yang Talang tipis Restu. Minangnya musiknya. Iya, benar. Oke. Gitu. Itu lagu karya siapa? Tengku Syafiq. Dua-duanya. Talang Restu dan Sampai Henti Nadiku. Dua-duanya. Iya, kan aku tuh agak, ketika yang Talang Restu memang semangatnya beda memang, karena kayak semacam double kill gitu loh Bang. Maksudnya aku bisa berkarya, habis itu bisa ikut andil untuk memperkenalkan budaya juga kayak gitu. Oke. Sampai sekarang Yogi ada berapa single? Sebenarnya aku udah ada 4 single. Di luar anak-anak? Di luar anak-anak. Cuman yang untuk yang Sony Music itu Talang Restu sama Sampai Henti Nadiku. Nah, yang sebelumnya itu di label yang sebelumnya beda. Untuk anak-anak ada berapa album? Zaman dulu ada album 12 album. Banyak kalau anak-anak. Kan kalau kita di daerah itu produksinya beda kan, proses cara kerjanya juga beda Bang. Artian kan kalau di sini kalau kita produksi untuk skop nasional kan, satu lagu aja itu kita bisa workshopnya berkali-kali, harus nemu materi lagu yang benar-benar matang, dirasa matang firm untuk di publish kayak gitu kan. Beda kalau di daerah di Sumatera Barat, mungkin yang aku tahu ya, yang di Padang, otomatis kita kumpulin lagu sini, bro bikin musik 3 hari jadi, habis itu bro bikin tag vokal 3 hari 10 lagu jadi satu album, udah kan kayak gitu prosesnya, beda sama yang di sini. Makanya kalau aku bilang sama orang-orang di Jakarta atau teman-teman yang ada, teman-teman musisi di sini, lu waktu kecil bikin album berapa Gi? 12 album. 12 album. Udah kaget. Karena mungkin tidak semua orang tahu cara kerja produksi di daerah kayak gitu. Dan kalau ngomong daerah pun, selain mereka yang tembak cepet jadi gitu, kadang konsepnya juga nggak rapi mungkin ya. Nggak rapi. Yang penting lu syuting di taman, joget selesai udah kelar jadi, tapi kemakan Bang sama masyarakatnya. Dan tanpa storyboard jadi aja kita nggak perlu bikin konsep tone warna seperti apa, wardrobe seperti apa, lu baju habis itu lu syuting udah kelar kan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nyanyi, awalnya kan Yogi dari selain Bintang Cilik, sebelumnya lanjut ke Bintang Radio. Bintang Radio itu salah satu kompetisi yang pernah aku ikuti memang, tapi bukan menjadi platform yang bisa, mungkin bisa lebih tepatnya Bintang Radio itu semacam ajang uji mental, ajang uji skill, kayak semacam bisa memotivasi diri untuk bisa memperdalam secara technically ya Bang ya, karena untuk yang menjadi jembatan ke dunia industri sekarang, mungkin tidak terlalu yang gimana banget, tapi lebih ke pembentukan karakter aku sendiri aja kayak gitu. Karena itu semacam festival yang benar-benar festival banget kan. Ya kayak kita tahu lah, Om Harvey Maleholo dulu ikutan itu kan, beberapa sektor yang jebolan dari ajang tersebut kayak gitu Bang. Bintang Radio seangkatan sama Angga ya berarti? Bintang Radio waktu itu aku 2009. Aku perwakilan lebih tinggi malah. Angkatan Android? Masih SMP. Bukan Android itu aku udah panggil Om Bang. Aku sama panggil Om. Berarti setelah Angga juga berarti angkatannya? Aduh, aku lupa. 2009 itu pas 3 SMA lah. SMA-nya dulu di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi. Nah, hingga habis festival SMA lanjut ke IPB Bogor dan IPB, habis itu aku kuliah. Kemudian jadi aku tuh motivasi pindah dari Bukit Tinggi ke memutuskan untuk pengen kuliah di luar Sumatera Barat itu sebenarnya itu ya Bang. Dan artian pengen mencoba untuk
dekat dengan dunia industri. Ya. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang tidak mau stuck. Kan orang punya goals yang berbeda-beda. Ada mungkin yang cukup dengan settle sebagai penyanyi di daerah. Ada juga yang orang yang punya goals yang lebih besar dibanding itu. Nah kalau aku tuh tipikal yang kalau sudah di daerah harus ada next levelnya, gitu loh Bang. Karena waktu aku kecil sampai SMA itu udah bingung mau apa lagi yang dicari. Ya udah, kalau aku nyanyi di sini akan gini-gini aja kayak gitu loh Bang. Nah dari itu aku memutuskan untuk coba kuliah pada saat itu keluar dari Sumatera Barat, maksudnya Jakarta ataupun Bogor yang dekat-dekat sama sumber peluang lah kayak gitu. Aku memutuskan untuk kuliah dapatnya Bogor ya masih dekat lah Bogor Jakarta. Nah itu sebenarnya tujuannya itu pengen dekat sama dunia industri sebenarnya. Ya benar, sambil kuliah aku coba cari-cari jalan, ikut-ikut ini itu, audisi label segala macam. Itu aku udah melanglang-buana. Panjang juga ya perjalanannya ya. Panjang perjalanannya. Ada juga sebagian orang yang di daerah sana, yang di Sumatera Barat, udahlah ya gitu ya, punya daerah aja. Itu banyak Bang yang mau kayak gitu tuh banyak. Tapi kan namanya orang punya goalsnya kan beda-beda ya kan. Kalau aku goalsnya pengen tidak mau stuck di situ-situ aja kayak gitu. Waktu kecil yang ngajarin nyanyi siapa sih? Mama yang ngajarin. Mama guru vokal? Hampir semua keluarga aku tuh senang nyanyi. Jadi mulai dari kakek, nenek, mamaku, omku, tanteku, semuanya, hampir semua suka nyanyi. Jadi mama juga punya beberapa murid vokal juga kayak gitu. Oke. Nah dari Bogor tadi ke festival hingga lanjutnya KDI ya, bukan? Iya, enggak. Sebelum itu justru aku ikutnya itu bukan nggak kepikiran dangdut Bang, karena kan memang secara jiwa, secara genre yang dibawakan sehari-hari itu nggak pernah bawain dangdut sebenarnya. Benar. Itu tuh kayak semacam gini, orang-orang teman-teman sekelilingku tahu aku tuh orang Minang yang punya album Minang. Ketika mereka dengerin aku nyanyi lagu Minang, itu ada cengkok yang secara produce-nya itu adalah hampir sama lah sama dangdut dan Melayu. Gitu. Mereka tuh ngerasa lu tuh punya potensi di dangdut gitu. Kenapa selama ini lu tuh idealis, sedangkan dangdut itu secara kompetitor kayaknya nggak banyak. Mereka tuh mikirnya kayak gitu. Yang cowok cowok, dangdut cowok tuh nggak banyak kompetitornya, dia bilang. Kenapa lu nggak nyobain buat ikutan dangdut? Akhirnya karena semacam kayak ditantang lah dari teman-teman, coba lu ikutan dangdut, buat tantang, semacam untuk memenuhi itu doang awal-awalnya. Jadi bahkan untuk antri di ajang tersebut pun aku enggak. Aku bilang aja, kan lu yang nyuruh gue ikutan, lu aja ngantriin gue gitu. Tapi nggak niatnya Bang. Jadi memang mereka yang ngantriin, dan akhirnya pas sudah sampai depan baru aku masuk kayak gitu. Dan aku tuh cuman bermodalkan 2 lagu dangdut doang yang aku tahu, yang aku nyanyiin di ajang tersebut awal-awal gitu. Apa tuh lagunya? Pelaminan Kelabu sama Jandaku. Ku si pelaminan biru di malam pengantin, karena sakit hatiku tak tahan aku menunggu. Dah, itu tok yang aku tahu. Sebenarnya banyak yang aku tahu, cuman kan gak mungkin lah kita bawain dangdut-dangdut semacam Alamat Palsu, apalah Jago itu kan gak mungkin. Kan ini ajang yang nyarinya itu yang lagu dengan tingkat kesulitan ataupun dangdut klasik kan Bang biasanya. Lagu yang cocok buat kompetisi juga lah. Iya, benar. Nah, cuman ya ternyata setelah dari ajang itu ya Tuhan berkata lainnya, digampangkan jalannya, dimudahkan. Bahkan di penampilan aku yang paling jelek pun masih SMS-nya masih bagus pada saat itu gitu loh Bang. Dan bahkan dengan doa-doa aku yang bilang aku pengen keluar malam ini, aku nggak kuat di ajang ini gitu loh, sempet kayak gitu. Kenapa tuh? Karena kan dari pop ke dangdut itu transisinya agak sedikit kaget gitu loh Bang. Nggak pelan-pelan transisinya, itu langsung dikasih ajang langsung gitu loh Bang. Dan aku melawan kompetitornya semua itu adalah penyanyi dangdut asli yang ketika dikasih lagu, gue tinggal finishing doang. Sedangkan aku dikasih lagu, ini lagu apa?
nggak tahu lagu, sedangkan itu stripping Senin sampai Jumat, nggak ada istirahatnya Bang, karena satu episode itu bisa nyanyi 1-3 lagu lah contoh. Aku kasih gambaran, selesai on air jam 1 malam sampai jam 2 malam kita sampai karantina, nyampe karantina dibagiin lagi lagu buat besoknya, nggak tahu harus tahu gimana kapan aku ngapalinnya. Ya aku nggak tidur dari jam 2 itu sampai pagi ngapalin, jam 8 pagi ketemu pelatih lagi, tidurnya colongan-colongan. Gitu. Jadi kayak semacam masuk kandang singa sih sebenarnya. Tapi di karantina ada tekanan-tekanan apa nggak gitu? Tekanannya justru ke situ sebenarnya. Jadi karena tidak menguasai medan pada saat itu, nggak menguasai treatment dangdut itu seperti apa, terus enjoy-nya harus kayak gimana, dari diri itu apa sih yang harus dimunculkan, nah itu tuh belum punya. Bahkan di mindset aku waktu itu di kepala tuh masih berpikiran mungkin jiwa penyanyinya belum matang, jadi kayak semacam mengkotak-kotakan genre ini tidak lebih baik dibanding genre yang itu, contoh kayak gitu tuh Bang. Masih berpikir apa sih dangdut, apa sih ini norak kandanan, macam-macam, masih berpikirannya kayak gitu. Dan aku ada di ajang dangdut, gimana nggak pengen keluar Bang. Keluar waktu itu pengen tereliminasi. Seangkatan nama siapa lagi itu ya? Mahesha namanya, yang juara 1 kan baru. Nah jadi ya gitu, tapi ternyata kepercayaan orang-orang masih bagus, SMS-nya masih tinggi, bahkan di penampilan terjelek pun masih bagus. Nah di situ tuh ada momen dimana tamparan buat aku nggak bisa, aku harus kejar ketertinggalan, makanya sampai di 4 besar sih waktu itu. Zaman di KDI itu udah sempat keluar dari pekerjaan? Zaman KDI belum masih keluar, aktif kerja waktu itu kantoran? Statusnya masih pegawai salah satu perusahaan. Bukan, aku waktu itu di salah satu perusahaan BUMN lah. Jadi waktu itu masih karyawan di sana. Dan kebetulan ternyata pas aku izin waktu itu sama manajerku di kantor untuk ikut ajang ini, beliau tanya aku perwakilan mana, perwakilan Bukit Tinggi. Dan ternyata selama itu aku bekerja bareng sama manajerku ini, aku nggak tahu kalau ternyata dia adalah orang yang rumahnya dekat sama aku di Bukit Tinggi sana. Gitu. Ada orang Padang juga ternyata. Iya, dan ternyata udah nggak apa-apa, ikut aja. Dan akhirnya dapat support lah dari kantor. Ya itu juga kan mungkin yang bisa yang menguatkan aku untuk oke, nggak apa-apa izin kayak gitu. Kalau seandainya nggak ada kayak gitu, mungkin aku nggak berani juga. Bahkan aku berpikiran ajang itu ada faktor luck yang mungkin persenannya kecil tapi saat-saat menentukan. Nah itu tuh Bang, ya kan di compare dengan kerjaan kantoran yang udah pasti. Nah makanya karena dari kantor itu waktu itu sangat support, ya makanya aku maju lagi buat ke KDI. Nah dengan Yogi yang keluar dari kerjaan kantor nih maksudnya nih, terus bisa dibilang mau serius dong di bidang yang sekarang. Ya, ada tantangan dari Mama apa atau mungkin hal apa yang memicu hingga berani meninggalkan pekerjaan itu? Sebenarnya ini nih, waktu selesai dari ajang kan aku masih di perusahaan itu dan resign. Setelah resign jatuh bangun lagi tuh, nggak semulus yang dibayangkan perjalanan karirnya itu loh. Dan ternyata kepikiran lagi buat ngantor lagi tuh sempat. Aku masuk lagi ke salah satu perusahaan dan ternyata aku nggak tahu kok aku jodoh banget sama perusahaan BUMN terus. Ini besar Bang, yang satu ini nih besar, kemudian masuknya susah pula waktu itu dan aku lolos di situ, kerja di sana. Tapi pikirannya nggak di situ. Berpikir pas lagi ngantor itu aku berpikir kayak gini nih. Seharusnya gue bisa cari peluang ini, peluang itu. Peluang ini, peluang itu, nggak duduk di sini doang nih, di kantor doang terkungkung, nggak di belakang komputer, cuman pikirannya kemana-mana gitu. Dan akhirnya pada saat itu dikontrak sama label aku yang sebelumnya, semakin bikin aku tuh firm buat nggak bisa maksudnya aku tuh dengan jalan pekerjaan kantor aku tuh udah setengah-setengah, kan nggak boleh kayak gitu kan. Dan akhirnya aku putuskan untuk resign lagi. Nah baru firm, bener-bener firm. Jatuh bangunnya, pahit manisnya ya udah dihadapin, di harus tanggung jawab sama diri sendiri kayak gitu. Dan akhirnya aku bilang sama mamaku aku resign. Dan yang ngerti cuma mamaku doang.
gitu. Jadi mamaku waktu itu bilang nggak usah tahu papa dulu ya. Gitu. Oh, berarti sempat bohong-bohong berangkat kerja? Ya. Oh ya. Kan mamaku di Bukit Tinggi. Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oh gitu. Telepon itu ceritanya. Nah cuman ya udah akhirnya resign dan menyembunyikan ke semua keluarga karena nggak akan support pasti. Karena berpikiran kantor aja lah yang pasti gitu loh. Di kantor aja lah gitu. Gak usah yang ngejar yang belum pasti kayak gitu loh. Dan akhirnya mamaku doang yang paham. Dan benar aku jalanin walaupun jatuh bangunnya, turun naiknya itu nggak ada rasa penyesalan Bang, karena memang sudah ngerasa menikmati. Ya menikmati. Kalaupun ada masa-masa sulitnya, masa-masa down-nya ya yang tidak ada rasa penyesalan, kayak macam oh gini ya, oh ya udah gue harus bangkit lagi kayak gitu. Jadi nggak ada tuh kayak pikir gue nyesel nih resign, aduh gaji gue selama ini nggak ada sama sekali kepikiran gitu. Karena emang dari hatinya kayak gitu. Gitu. Kadang-kadang dibikin kerjaan double gitu, tabrakan jadwal juga takutnya ya. Jadwal, karena itu aku berasa pada saat aku di pekerjaan aku yang pas aku ikut KDI itu, selesai KDI aku masih ngantor di kantor itu sebenarnya Bang. Cuman kecemburuan sosial mulai bermunculan. Karena kan aku izin untuk TV, syuting ini, syuting itu, setelah ajang itu kan nggak putus-putus TV-nya. Benar-benar berentetan tiap hari. Cepat izin, cepat pulang. Sampai kedengeran di telinga, besok gue ikut ini ikut itu biar gue bisa izin kayak Yogi. Nah, itu udah mulai kedengeran. Nah, jadi kan udah nggak sehat, jadinya aku resign. Kalau sekarang kan tabrakannya dengan pekerjaan hingga meninggalkan pekerjaan kantor. Zaman masih cilik dulu tabrakan dengan sekolah dong? Iya, sekolah. Sama sekolah itu. Cuman ya, orang, jadi keluarga aku tuh selain dari kalangan seni, kalangan pendidik semua. Mamaku guru, nenekku guru, kakekku guru, tanteku guru, hampir semuanya guru. Oke. Salah satu keluarga yang concern dan pendidikan sebenarnya juga. Jadi segala sesuatu yang aku lakukan pada saat itu untuk kegiatan nyanyiku harus setelah sekolah, jam sekolah. Gitu. Ya, cuman effort lebihnya ya anaknya harus ekstra kerja keras, maksudnya selesai nyanyi malam misalkan kerjain PR dulu baru tidur. Nah itu aku udah dituntut seperti itu dari kecil sebenarnya, dalam artian bukan kemauan orang tua tapi memang dari akunya yang mau. Kayak gitu. Jadi tidak ada paksaan, memang dari dirinya sendiri yang senang kayak gitu Pak ya. Kalau nggak begini kok nggak nyanyi ntar kayak gitu. Nah zaman cilik pun juga ada show kemana-mana nggak sih? Iya, justru kalau waktu zaman kecil itu masa kecilnya berbeda dengan beberapa anak-anak kebanyakan yang seumuran aku lah, dalam artian yang keluarnya cubit sini, cubit situ, apalagi waktu kecil kan gembil banget kan. Nah, semakin lah kan kemana-mana tahu, walaupun itu skopnya daerah ya Bang, Sumatera Barat, tapi ngerasain masa-masa kayak gitu di usia yang 7 tahun, 8 tahun kayak gitu. Jadi ya beda sama anak-anak kebanyakan. Dan itu off air-nya paling show-nya di weekend kali ya? Ada yang weekend, ada yang sepulang sekolah, ada yang malam. SD-nya masih di Bukit Tinggi? Masih sampai SMA kan. Nah, Yogi saya lihat juga ngejaga banget penampilan sekarang nih. Dari bodinya lah, fashionnya lah. Nggak minat ikut model juga? Nggak di situ. Nggak di situ aku tuh Bang. Pertama emang yang ngerasa nggak punya kapasitas di situ aja gitu loh Bang. Jadi ya udah ada sih beberapa waktu itu yang sempat tawarin untuk satu brand baju satu brand fashion pria contoh yang gitu-gitu ada, cuma ya bukan yang sesuatu yang aku seriusin banget tuh, enggak. Ya udahlah ambillah gitu doang, bukan yang kayak besok cari lagi di situ, enggak. Kalau lagi ada aja sudah ambil, kenapa enggak gitu doang, bukan yang aku itu lebih ke foto model dong, ke catwalk-nya nggak minat? Enggak, aku merasa kurang tinggi tuh.
Sekarang itu buat cowok itu kan 180 deh kalau nggak salah. Aku tuh cuma 174. Tuh, Sama kita ya. 174, dan kemudian aku ngerasa nggak ada kapasitas di situ juga sebenarnya. Bahkan diminta untuk Muse, ada satu desainer yang sempat menjadi salah satu sponsor tetap aku. Desainer nasional. Iya, nasional. Ketika diminta untuk hadir di acara fashion show-nya dia dan diminta untuk tampil di closingan fashion show-nya dia untuk jalan catwalk, itu Bang, aduh ya Allah, mending disuruh nyanyi 20 lagu nggak dibayar, mending gue jalan kayak gitu. Oh gitu. Aduh, gimana jalan? Berarti hanya lebih ngejaga penampilan doang sekarang ya, bukan untuk minat ke modelnya. Bukan, memang senang olahraga, juga penampilan, dan aku tuh sangat menyadari ketika aku olahraga itu sangat efek ke nyanyi, itu tuh bener-bener berasa kalau bertang. Nah, sekarang kita bahas videonya Yogi nih. Dari zamannya kecil, oke lah, itu mama semua yang bekerja, ada kebayang deh tuh. Dari fashionnya, pasti ini mamanya nih yang otak-atik gitu kan. Nah, dengan sekarang Yogi yang saya lihat dari lagu Babe di Bendi, terus yang Tahalang Restu dan lain-lain, itu fashionnya, konsepnya keren banget. Itu dari Yogi semua atau gimana? Kalau yang project yang aku kerjakan sendiri, kayak semacam medley Minang yang kita mungkin Bang Heri nonton di YouTube, itu aku sendiri yang punya konsep, aku sendiri yang pengen punya gambaran, gue pengen bikin Minangnya seklasik mungkin, nggak ada kelihatan jalan aspal dikit pun, gue nggak mau kelihatan mobil, itu dari kepalaku, kayak gitu-gitu. Gue pengen bikin Minangnya bener-bener Minang walaupun tone warnanya sudah sekarang, gitu. Nah, gitu-gitu, dari fashionnya segala macam. Cuman kalau yang sudah bekerja sama dengan label, nah itu kan ada timnya Bang, kita kan nggak bisa putuskan sendiri. Jadi ada tim A&R-nya segala macam yang harus brainstorming bareng untuk project itu, kayak gitu. Kayak Tahalang Restu sampai di Nadiku itu ya, aku meeting bareng-bareng sama teman-teman label. Untuk yang lagu medley Minang tadi, aku lihat kan pakai baju Tolong ya, pakai sarung di sini. Ya kadang-kadang lagu penyanyi Minang yang lain baju merah putih lah di tengah sawah kan gitu-gitu. Iya. Nah Yogi enggak gitu loh. Ya karena sebenarnya itulah Bang, aku bingung ya, maksudnya. Tapi untuk produksi lagu daerah-daerah sekarang, lagu di Minang sekarang kayaknya sudah mulai hilang itu kebiasaan itu. Iya, nggak relate sebenarnya. Pakai sunti yang gede-gede di tengah sawah ya kan, mau kemana? Makanya kadang pakai baju yang full menghilap, ada payet-payetnya, sepatunya runcing, cowok duduknya di pasir pantai. Ini ngapain? Iya, ada kan? Bingung kan, nggak nyambung. Kalau yang di project yang medley Minang itu memang aku tuh berusaha untuk menampilkan Minang zaman dulu walaupun sudah dengan tone warna sinematografi sekarang. Jadi pengen dapat unsur jadulnya tapi tetap dengan ada milenialnya dengan tone warna yang udah modern sekarang gitu. Dan lokasi syuting di Kampung di Ampe-Angke. Itu di mana ya? Kota Baru. Oh, Kota Baru sebelum Bukit Tinggi. Ya, Kota Baru itu naik lereng-lereng Gunung Merapi ya itu ya. Lereng Gunung Merapi. Udah masuk lereng Gunung Merapi. Siapa yang bikin ide bikin lagu medley begitu? Itu aku sendiri yang pengen. Jadi pada saat itu memang lagi pandemi kan. Terus muter otak gimana caranya tidak off gitu aja gitu Bang nyanyinya, karena kan semuanya cancel, nggak bisa ngapa-ngapain, setidaknya ada karya yang bisa tetap kita kasih lah gitu. Dan akhirnya aku ngehubungin perusahaan rekaman aku yang lama yang waktu kecil, minta link beberapa pencipta lagu senior yang lagu-lagu legend Minang pada saat itu, yang aku minta linknya untuk izin terjadian lagu. Itu kepikiran sebenarnya diminta kayak gini, ada temanku, cover lagu Minang dong. Itu awalnya. Aku dengar list lagu Minang sekarang, itu aku ngerasa bertentangan sama akunya Bang. Ketika sajiannya itu kan sekarang sudah pop rock Malaysia tapi berbahasa Minang. Iya.
Nah, Lagi itu tren sebenarnya di Padang tuh kayaknya tuh. iya lagi tren banget. Dibilang jelek buat aku ya enggak, orang punya selera masing-masing. Cuman kalau buat aku itu bukan tipikal lagu yang sering aku dengar memang. Ya. Aku nggak bilang jelek ya, tapi bukan tipikal aku kayak gitu loh. Dan disaranin untuk cover-cover lagu yang kayak gitu pada saat itu, yang project yang kayak gitu, dan aku bertentangan sama itu. Aku mending bikin lagu Minang klasik sekalian dibanding bikin yang kayak gitu. Nah, dan akhirnya atau enggak dibikin modern sekalian, orkestra sekalian, di upgrade level musiknya sekalian kayak Talang Restu, nggak apa-apa dibanding yang kebanyakan yang beredar sekarang kayak gitu. Dan aku memilih untuk oh ya udah kita bikin aja yang benar-benar pure klasik Minang, pakai gendang, pakai live talempong. Itu yang main semua itu adalah dosen-dosen ASKI itu. Ya Padang Panjang. Jadi aku bekerjasama dengan dosen-dosen itu yang menggarap musiknya, ya sampailah sekarang yang kayak yang bisa kita tonton di YouTube sekarang. Nah, untuk dari kecil sampai sekarang show besar kemana aja? Atau event besar? Babendi, bendi